Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan tentang konseling pengambilan keputusan. Saya Oktavia Imansari sebagai konselor. Saya Nabila Azari sebagai konseli. Saya Syafir Agustina sebagai pengamat. Saya Ledi Prananda sebagai pengamat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Halo, Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam Bu Okta, selamat malam. Ya, malam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik ya, masih sibuk sama kuliah-kuliah online ini Bu. Ya, kuliahnya sudah mendekati akhir semester ya sekarang Mbak ya? Iya Bu, benar. Ya, semoga dilancarkan ya semuanya. Oh Ya. iya, kira-kira ada cerita apa nih Mbak Nabila pada pertemuan hari ini? Iya Bu, saya ada cerita, soalnya saya ini lagi bingung banget nih. Sepertinya Mbak Nabila terlihat sedih dan bingung sekali. Ada apa ya Mbak? Sini bisa cerita sama Ibu. Iya Bu, jadi ini saya ini sedang cemas, bingung untuk menentukan pilihan saya sekarang Bu. Oh iya, ada apa ya Mbak? Bisa cerita ke Ibu. Dan kemarin dengar-dengar HP-nya Mbak Nabila rusak ya? Nah, iya Bu. Jadi HP saya ini rusak, terus sudah saya bawa ke tempat servis, tapi di tempat servis itu ternyata nggak bisa diperbaiki, Bu. Terus saya ini bingung sekarang. Bingungnya kenapa ya Mbak? Ya, jadi kan karena HP saya ini rusak, jadi kan saya harus cepat-cepat untuk beli HP baru karena untuk menunjang perkuliahan saya juga. Tapi saya ini bingung mau beli HP yang seperti apa, Bu. Jadi masalah ini ya yang membuat Mbak Nabila jadi terlihat sedih dan bingung. Nah, iya Bu, jadi saya minta bantuan Ibu untuk membantu saya dalam mengambil keputusan gitu Bu. Baik Mbak Nabila ya, untuk mempersingkat waktu, membantu Mbak Nabila, saya akan mencoba membantu menyelesaikan masalah Mbak Nabila dengan memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, yaitu di mana teknik ini digunakan untuk membantu Mbak Nabila dalam mengambil dan memutuskan sebuah pilihan yang paling baik yang dapat segera Mbak Nabila pilih. Di sini tugas saya sebagai konselor yaitu mencoba membantu Mbak Nabila dengan menciptakan lingkungan pendukung dalam pengambilan sebuah keputusan dan membantu Mbak Nabila dalam mempelajari proses-proses tersebut supaya nanti Mbak Nabila bisa memilih dan segera mengambil keputusan yang paling baik menurut Mbak Nabila. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Iya Bu, saya mengerti. Ya, kira-kira kita nanti akan menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit dalam sesi pertemuan ini ya, Mbak. Iya Bu, siap. Oke, kita balik lagi ke permasalahan Mbak Nabila ya. Permasalahan Mbak Nabila sekarang ini adalah bingung dalam mengambil keputusan dalam memilih merek HP untuk digunakan kuliah ya. Iya Bu, saya ini bingung banget sekarang. Jadi saya pengen segera untuk cepat mengambil keputusan mau beli HP yang mana gitu. Oh ya, bisa dijelaskan apa yang membuat Mbak Nabila bingung dalam memilih merek HP? Ya, jadi saya ini bingung di antara memilih dua merek HP, Bu. Jadi saya masih ragu untuk memilih yang mana. Saya pengen cepat-cepat beli untuk digunakan kuliah saya juga. Tapi ini saya takut kalau saya salah pilih kalau pas saya buru-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dengan matang. Gitu. Oh ya, sebenarnya merek HP apa yang membuat Mbak Nabila itu bingung? Dan kira-kira apa alasannya? Nah, iya Bu, jadi saya ini sebenarnya pengen banget namanya beli HP iPhone Bu, tetapi saya ini cuma punya budget sekitar 4 jutaan aja. Nah, hanya nah kalau misalnya
4 jutaan itu saya gunakan untuk beli iPhone, itu pasti saya ini hanya mendapatkan iPhone second, Bu. Tapi kalau saya misalnya beli Android 4 juta itu, saya bisa mendapatkan merek yang baru. Bu. Oh ya, sekarang dari dua itu kita cari alternatifnya ya Mbak. Apakah Mbak Nabila sudah mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing HP yang Mbak Nabila sebutkan tadi? Nah, iya Bu, saya sudah tahu. Bisa dijelaskan apa yang Mbak Nabila ketahui tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing HP tersebut? Jadi untuk iPhone sendiri ini kelebihannya itu ada di RAM-nya. RAM-nya ini memorinya sangat besar sehingga cukup untuk menampung file-file dan aplikasi-aplikasi yang penting untuk pekerjaan saya. Terus kameranya ini pun memiliki resolusi yang bagus banget. Nah, cocok untuk memfoto materi-materi yang ada di buku sehingga di kamera itu terlihat lebih jelas, dan juga iPhone ini jarang lemot seperti Android yang mana sangat penting digunakan untuk perkuliahan. Sedangkan kelemahan dari iPhone sendiri ini baterainya cepat habis, tidak bertahan lama. Terus kesulitan untuk memindahkan file dari HP ke laptop ini pun susah, Bu. Jadi sehingga bisa mengganggu file-file penting yang ada di laptop maupun sebaliknya. Sedangkan untuk HP Android sendiri ini kelebihannya ya cukup murah dibandingkan iPhone. Lalu baterainya yang awet, tahan lama, memindahkan file-filenya pun cukup mudah dari laptop ke HP atau dari laptop ke HP atau HP ke laptop. Nah, kekurangnya HP Android ini kebanyakan kan HP Android sekarang itu layarnya lebar-lebar gitu, Bu, besar-besar, sehingga nanti kesusahan untuk membawanya. Saya ini pengen banget namanya beli iPhone, tapi dengan adanya kekurangan tersebut yang memungkinkan ini menyulitkan saya. Nanti ketika kuliah saya jadi semakin bingung gitu, Bu. Jadi sebenarnya Mbak Nabila sudah tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing HP ya. Namun sebenarnya Mbak Nabila itu sangat pengen sekali untuk membeli iPhone sehingga itu yang membuat tambah bingung ya Mbak ya. Nah, iya Bu. Oke. Karena kita sudah mengetahui alternatif dari masing-masing merek HP, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu mencari dan mengumpulkan informasi-informasi terbaru yang mungkin belum Mbak Nabila ketahui tentang kedua merek HP tersebut, sebagai bahan pertimbangan yang akan digunakan untuk Mbak Nabila memilih nanti. Informasi-informasi tersebut bisa didapatkan dari internet, atau dari teman-teman Mbak Nabila yang mungkin sudah menggunakan iPhone. Apakah bisa dipahami, Mbak? Iya, Bu, bisa. Ya, bagus. Apakah Mbak Nabila sudah mencari informasi-informasi lain tentang iPhone yang mungkin belum Mbak Nabila ketahui? Udah Bu, saya sudah mencari informasi dengan saya bertanya kepada teman-teman saya yang memakai iPhone, dan saya juga mendapatkan informasi kalau bahwa di Indonesia ini ada 2 jenis iPhone gitu, Bu. Jadi ada iPhone KW sama asli, original. Yang asli ini biasanya cuma bisa dibeli di toko-toko khusus iPhone dan produk baru saja. Sedangkan kalau untuk iPhone second ini sudah beredar di Indonesia, kebanyakan di luar negeri ataupun di internasional gitu, Bu. Dan biasanya orang-orang ini nyebut iPhone itu iPhone KW gitu, Bu. Ya, sekarang Mbak Nabila sudah tahu alternatif informasi beserta kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing merek HP tersebut. Apakah sudah ada gambaran sedikit untuk memilih merek HP yang mana yang akan dipilih? Iya, Bu, udah ada gambaran sedikit sih, Bu, tapi masih belum yakin. Oke, tidak apa-apa, Mbak. Kita ke langkah selanjutnya ya, yaitu merumuskan kembali tujuan dan rencana kebutuhan sebenarnya. Yaitu Mbak Nabila coba pikirkan kembali apa sebenarnya tujuan Mbak Nabila membeli HP tersebut.
Jadi tujuan saya untuk membeli HP ini paling utama itu saya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena ini juga perlu untuk saya menunjang dalam perkuliahan. Apalagi kan ini masih kuliah online, Bu. Jadi ini sangat perlu banget HP ini sebagai fasilitas di perkuliahan online. Oke, bagus sekali Mbak Nabila. Sekarang coba implementasikan dengan menggabungkan dari alternatif pilihan, kelebihan dan kekurangan, informasi dari teman, dan tujuan Mbak Nabila membeli HP sebagai acuan untuk Mbak Nabila memilih merek HP mana yang akan dipilih dan dibeli. Apakah bisa dipahami, Mbak? Iya Bu, bisa. Ya, jadi dari berbagai langkah-langkah pertimbangan yang sudah dilewati Mbak Nabila tadi, apakah Mbak Nabila sudah bisa memutuskan untuk membeli HP yang mana? Saya akan memilih untuk membeli HP Android saja, Bu. Ya, boleh saya tahu apa alasan Mbak Nabila akhirnya memilih HP Android? Iya, Bu, karena saya bisa membeli HP Android ini yang masih baru dan lebih menunjang dan membantu saya dalam perkuliahan dengan segala kelebihan yang ada pada HP Android ini. Karena yang lebih penting ternyata adalah kegunaan untuk nantinya, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Nabila. Sudah bisa memproses segala alternatif dan informasi yang ada untuk menentukan pilihan Mbak Nabila secara mandiri ya. Iya, Bu. Baik Mbak Nabila, saya rasa cukup sesi konseling pada sesi hari ini. Semoga pilihan HP-nya nanti dapat membantu kelancaran ujian akhir semesternya ya Mbak. Nah, iya Bu Okta, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama Mbak. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya via WA ya. Sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.